Pertanyaannya begini, Pak. Siapakah penguasa neraka, yaitu yang menyiksa penghuni neraka? Apakah iblis? Dan bagaimana dengan kesaksian orang-orang Kristen tentang pengalamannya dibawa ke neraka dan melihat iblis menyiksa orang-orang yang ada di neraka? Demikian, Pak, pertanyaannya, Pak. Silakan, Pak. Ya, kesaksian soal orang dibawa ke neraka lalu melihat setan-setan menyiksa orang-orang di neraka itu terlampau banyak. Ya, terlampau banyak. Dan saya mengamati hampir semua menceritakan cerita yang kurang lebih sama, bahwa setan-setan menyiksa orang berdosa di dalam neraka. Nah, hanya saja ingat bahwa dasar kepercayaan Kristen itu harus Alkitab. Tidak boleh pengalaman. Sebuah pengalaman tentu saja bisa kita akomodir, tetapi itu bukan dasar. Ya, dasarnya itu adalah Alkitab, dan karenanya sebuah pengalaman baru diterima sebagai kebenaran jikalau pengalaman itu cocok dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Tapi kalau pengalamannya ternyata bertentangan dengan kitab suci, maka sehebat apapun pengalaman itu, atau sehebat apapun orang yang menceritakan pengalaman, mengalami sebuah pengalaman rohani itu, maka itu harus ditolak atau dibuang. Nah, pada waktu saya masih kecil, saya sudah membaca buku Mary Catherine Baxter, ya, Wahyu Tuhan Yesus tentang neraka, dan menceritakan juga kira-kira seperti itu, bahwa setan-setan menyiksa orang berdosa di dalam neraka. Lalu juga saya mempunyai dikirimi banyak buku untuk dibagi-bagikan kepada banyak orang. Setelah saya baca buku itu adalah kesaksian 7 pemuda Kolombia soal neraka, dan lagi-lagi ceritanya sama. Juga membaca di majalah Narwasto, Pendeta Pariaji juga menceritakan hal yang sama. Lalu juga Philip Mantova itu juga menceritakan hal yang sama. Tapi sekali lagi, bahwa kita harus back to the Bible. Apakah kitab suci mendukung kesaksian seperti itu? Nah, kalau kita mengacu kepada Alkitab, ya, di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-29, ya. Matius pasal 8 ayat yang ke-29 itu mengatakan begini. Jadi konteksnya adalah Yesus mau menyembuhkan orang yang kerasukan setan, ya. Jadi akhirnya yang bicaranya adalah setan-setan. Matius 8 ayat 29, dan mereka, setan-setan pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Nah, di sini ada 2 hal yang patut diperhatikan di dalam ayat ini. Pertama adalah kata sebelum waktunya, dan yang kedua itu adalah kata menyiksa. Nah, mungkin saya jelaskan di sini kata menyiksa, ya. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau menyiksa kami? Engkau di sini Yesus. Menyiksa kami di sini itu setan-setan. Jadi Yesus menyiksa setan-setan. Kalau dibalik, setan-setan disiksa Yesus. Nah, itu berarti bahwa pada waktu setan dihukum nanti, ya, pada waktu di neraka nanti, itu setan yang disiksa atau dihukum. Bukan menghukum atau menyiksa. Kita juga bisa melihat itu di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-10. Ya, Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, itu kan neraka, yaitu tempat binatang ini antikris, dan nabi palsu itu, dan mereka ini itu nabi palsu, antikris, dan iblis. Itu yang disebut mereka. Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Disiksa siang malam. Berarti kita bisa lihat dari ayat-ayat itu, maka kalau setan masuk neraka, maka dia akan disiksa, bukan akan menyiksa. Pertanyaan kita adalah, siapa yang mengangkat setan menjadi algojo di neraka? Ya. Lalu pertanyaannya, siapa yang menyiksa? Ya tentu saja Tuhan. Tuhan yang memberikan hukuman kepada setan-setan itu bersama dengan orang-orang berdosa. Bagaimana
sesama penduduk neraka itu kok ada yang menghukum yang lain atau ada yang menyiksa yang lain. Nah, selain itu, tadi di dalam Matius, kalau kita lihat konteks ini ya, itu konteksnya adalah pada penghakiman terakhir. Jadi nanti setan itu akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, itu nanti pada akhir zaman. Setelah penghakiman terakhir. Kalau sekarang belum. Makanya tadi di dalam Matius pasal 8, ayat yang ke-29 itu dibilang ada kata-kata sebelum waktunya. Jadi setan tahu bahwa mereka akan disiksa, tapi belum waktunya. Maka, apakah setan sekarang sudah ada di neraka? Belum. Ya, setan belum di neraka, penghakiman terakhir baru mereka dilemparkan ke neraka. Ya. Nah, karena itu terus yang ada di neraka siapa? Ya, orang-orang berdosa yang sudah mati tanpa juru selamat. Neraka memang ada isi sekarang, tapi orang-orang berdosa. Setannya belum. Setan akan masuk pada akhir zaman, penghakiman akhir zaman selesai, lalu disiksa bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Nah, kalau memang begitu pertanyaannya, orang-orang yang mendapatkan penglihatan ini masuk ke neraka, bagaimana mereka melihat setan di sana, padahal setan belum ada di neraka? Dan yang kedua, bagaimana mereka melihat setan menyiksa, padahal kitab suci mengatakan setannya disiksa. Nah, kalau begitu maka ini jelas sebuah pengalaman yang berlawanan atau bertentangan dengan kitab suci. Nah, kalau pengalaman bertentangan dengan kitab suci, terus bagaimana bisa terjadi? Dua kemungkinan. Pertama adalah mereka hanya membual saja. Ya, mereka hanya membual, mereka tidak pernah betul-betul mengalami pengalaman itu dibawa ke neraka. Tapi mereka sengaja mengarang cerita, supaya apa? Wah, supaya ini kelihatannya orang hebat ini. Mereka mencoba mencari popularitas dari sebuah pengalaman rohani spektakuler yang diceritakan. Atau yang kedua, memang betul mereka dibawa ke neraka, tapi bukan Roh Kudus yang membawa mereka. Bukan Tuhan yang membawa mereka, tapi setan yang membawa mereka dan menipu mereka. Ya, saya kira itu dua kemungkinan. Karena itulah, tidak peduli siapapun, tidak peduli pengalamannya semenarik apapun, tetapi kalau itu bertentangan dengan kitab suci, dan sudah saya jelaskan, menunjukkan dari kitab suci bahwa pengalaman semacam itu salah. Karena itu kita harus menolak pandangan demikian. Setan bukan algojo di neraka. Ya. Baik. Terima kasih Pak Isra, saya rasa jawabannya sudah sangat jelas ya. Sangat jelas, Pak. Pak.